Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya Murfid Zidan, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan resum dari hari pertama dan hari kedua PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim. Yang dapat saya tangkap dari PBAK hari pertama adalah materi yang pertama, yaitu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bersama Bagian Kemahasiswaan telah menyediakan berbagai macam fasilitas. Oleh karena itu jangan khawatir. Mereka berharap juga kepada mahasantri yang punya kemampuan hafalan Quran. Mereka punya kemampuan juga difasilitasi untuk melatih bakat tersebut atau minat tersebut melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Semuanya kita bisa bersama-sama, dan beliau menghimbau kepada masa baru untuk patuh dan taat kepada aturan yang selalu diterapkan di kampus ini. Jika ingin menyampaikan aspirasi, unek-unek, dan pendapat-pendapat yang ingin disalurkan, bisa menggunakan senat mahasiswa universitas maupun bisa menggunakan Dewan Eksekutif Mahasiswa dari fakultas. Bisa dimulai dari HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jangan kemudian secara pribadi melakukan protes dan lain sebagainya. Tetapi ada sarana-sarana yang harus dilalui melalui pendampingan kakak-kakak di universitas maupun di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Beliau berharap apa yang bisa disampaikan mudah-mudahan memiliki motivasi dan mahasantri tentunya memiliki semangat untuk belajar yang tinggi di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Sekarang saja, percepatan semester 7 sudah diperbolehkan melanjutkan program akselerasi ke jenjang S2. Ini sudah luar biasa, di mana kampus kita sudah memfasilitasi hal tersebut. Karena itulah, maka tolong jangan hanya mengenal diri sendiri saja. Kenali seluruh isi kampus supaya Anda termotivasi dan terinspirasi dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kegiatan mahasiswa tersebut, dan mudah-mudahan. Selanjutnya adalah materi yang kedua. Yang dapat saya tangkap dari materi yang kedua adalah di mana pemateri menyampaikan bahwa pesan beliau buat calon pemimpin masa depan pertama, pemimpin besar bukanlah orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena itu, belajar melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun itu. Yang kedua, pemimpin sejati bukanlah orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu, temukan jati diri Anda mau jadi apa. Saat inilah Anda yang menentukan mau jadi apa. Mau jadi ilmuwan, mau jadi orang yang luar biasa, ataupun mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Hari ini, Anda memulai niatnya. Yang ketiga adalah, pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain. Bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking dan jangan selalu menyalahkan orang lain. Terakhir, pesan beliau, pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasinya, bukan orang-orang yang membakar alma maternya. Karena itu, jaga nama baik kampus kita. Torehkan prestasi baik nasional maupun internasional. Kedepankan kesantunan dan akhlakul karimah, karena visi misi kampus kita adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi pertama adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan, dan budaya saing tinggi. Dari visi itu tentu kalian bertanya, apakah sekarang ini UIN Malang sudah bereputasi internasional? Kemudian apa sih ulul albab itu? Apa gunanya reputasi internasional? Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Tentu saja ini bukan sekedar kata-kata, tapi ini merupakan hal yang harus dicapai oleh kita semua. Ini merupakan hal yang harus dicapai dan jerih payah yang luar biasa oleh semua pihak. Bukan hanya rektor, wakil rektor, tetapi mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, atau karyawan pun
Semuanya berpartisipasi secara bersama-sama untuk mencapai reputasi internasional. Menjadi perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama mempunyai keunggulan. Sebenarnya itu bukan tekanan untuk membayar selama 1 tahun. Berikutnya adalah penyampaian resume dari materi hari kedua PBRK. Yang pertama, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Ada beberapa lingkungan, yaitu terdiri dari lingkungan universitas dengan fakultas itu, turunannya untuk lembaga ekstrim dan himpunan mahasiswa jurusan ataupun himpunan mahasiswa prodi. Jadi, fungsi dewan atau fungsi Dema Universitas adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan atau biasa dikenal dengan istilah namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun ketika di bawah naungan dari Kemenak, itu menggunakan nama istilah Dewan Eksekutif Mahasiswa, karena itu telah diatur juga dalam SK Dirjen 4961. Dijelaskan bahwasanya Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang akan mengkoordinasikan dan mengkondisikan instruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Apa sih tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas? Yang pertama adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah melaksanakan koordinasi dan sinkron kegiatan kemahasiswaan. Jadi ada rotasi antara kemahasiswaan yang ada dalam universitas dengan wakil rektor 3. Yang kedua untuk menciptakan sebagai program-program kerja untuk sebagai media menyediakan wadah untuk teman-teman mahasiswa. Selanjutnya, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Kementerian Sosial ini lebih kepada pengembangan ataupun kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial hukum dan politik. Kita tahu bahwa sebagai mahasiswa kita tidak hanya belajar dari satu sisi, kita harus memperkuat dari segala sisi sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bersinar. Berikutnya Kementerian Agama. Kementerian Agama ini adalah bentuk upaya kami berkolaborasi sebagai kampus yang ada integrasi-integrasi keilmuan antara sains dengan agama. Kemudian diketemukan di mana titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan ataupun mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Kemudian berikutnya pengembangan dan kreativitas. Koordinasi antara kementerian untuk mendukung beberapa program-program kemahasiswaan atau program kerja yang dicanangkan oleh sendiri agar menjadi satu kesatuan yang utuh, itu pengembangan yang harus tetap, itu pengembangan kita untuk tetap terus memberikan support kepada teman yang tergabung di kabinet kita untuk periode 2021 hingga kita melakukan beberapa langkah ganti untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kita bersama. Yang terakhir adalah Kementerian Komunikasi. Ini bersifat lebih ke publikasi, apa yang dilakukan dan apa yang dilakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang telah apa yang dilakukan ini akan dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Struktur dari kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas yaitu diketuai oleh itu ada ketua, terus wakil ketua sekretaris, bendahara umum. Ada juga kementerian-kementerian yang dibantu oleh sekretaris. Kementerian yang akan melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan sebagaimana dijelaskan oleh Presiden Mahasiswa. Kemudian ada partner kerja, lembaga legislatif yaitu Senat Mahasiswa Universitas yang diganti. Yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya adalah SEMA. Apa itu SEMA? SEMA merupakan lembaga legislatif yang ada di UIN Malang. Senat Mahasiswa merupakan lembaga legislatif yang ada di tataran universitas.
SK Dirjen nomor 4961 tadi yang telah dijelaskan oleh Ketua DEMA. Di situ ada 2 lembaga, yaitu lembaga legislatif dan eksekutif. Ada juga UKM, HMC, DEMA Fakultas, dan lain sebagainya. Senat Mahasiswa merupakan organisasi UIN Maulana Malik Ibrahim yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengakomodir UKM-UKM. Jadi SEMA ini bukan pelaku teknis, tapi lebih di balik layar atau di belakang layar. Di awal-awal kepengurusan, SEMA merumuskan terkait perundang-undangan, merumuskan peraturan-peraturan organisasi yang ada di UIN dan nantinya akan diinformasikan ke teman-teman sekalian. Teman-teman mahasiswa baru biasanya mungkin ada kendala terkait masalah pemulihan, mungkin ada kendala terkait masalah-masalah yang ada di kampus. Itulah nanti SEMA lah yang akan mencoba menjembatani teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan ke pihak-pihak terkait. Semisal ada teman-teman yang kuliahnya bermasalah, itu akan langsung disampaikan kepada teman-teman yang ada di SEMA. Teman-teman SEMA kemarin membuat posko aspirasi yang nantinya akan di-share. Dipersilakan juga untuk teman-teman menyampaikan aspirasinya. Nanti yang cocok akan ditindaklanjuti. Mungkin wewenang sehat yang SEMA yang paling terlihat ini biasanya di akhir periode diadakannya pemilihan untuk ketua. Yang menyelenggarakan ini merupakan dari teman-teman SEMA. Dan biasanya dibuat juga peraturan terkait klasifikasi mahasiswa yang nanti akan diteruskan dari mereka-mereka. Di sini tidak bekerja sendirian, dibantu dengan komisi-komisi yang mana meliputi ada 4 komisi, yaitu komisi A, B, C, dan D. Komisi sendiri merupakan komisi advokasi dan juga hukum, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Umum, mempunyai tugas yaitu advokasi dan seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, entah itu terkait perkuliahan, dan bisa juga mengatur lokasi terkait fasilitas yang ada di UIN Malang. Ada komisi B, yaitu menaungi organisasi dan juga kemahasiswaan. Komisi ini bertugas salah satunya yaitu mengawal teman-teman Ormawa di seluruh UIN Malang, entah itu dari HMJ, DEMA maupun UKM. Kemudian ada komisi C, yaitu komisi administrasi dan juga keuangan. Komisi ini bertugas sebagai pembuat peraturan organisasi dan juga administrasi, entah itu peraturan format surat-surat maupun yang lainnya. Yang mengatur adalah komisi administrasi dan keuangan. Dan juga yang terakhir ada komisi D, yaitu informasi dan komunikasi. Di sini di komisi D memiliki fungsi yaitu lebih ke alat publikasi terkait apa saja kerja-kerja yang ada di Senat Mahasiswa Universitas. Selanjutnya merupakan ketua komisi A yang mengatur. Selanjutnya adalah materi moderasi beragama, yang mana pemateri bernama Bapak Hasanuddin Wahid yang lahir di Malang pada 2 April 1975 dengan judul Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia yang Tangguh. Sampai detik ini belum ada yang bisa membuat obatnya. Amerika, Cina itu hanya bisa membuat vaksin, bukan obatnya. Sehingga hal yang dapat kita lakukan adalah vaksinasi, yang diharapkan di Indonesia dapat melakukan vaksin 70% sehingga dapat melakukan pendidikan dengan tatap muka. Yang kedua, yaitu disiplin tentang program kesehatan. Rata-rata kesadaran masyarakat di desa itu sangat kurang dalam menyadari tentang pentingnya menjaga kesehatan pada saat pandemi ini. Mereka selalu mengatakan banyaknya orang-orang terdekat mereka yang meninggal itu bukanlah karena COVID. Terus tantangan untuk saat ini yaitu tingkat pemahaman tentang COVID ini sangat rendah. Efek pandemi buat masyarakat Indonesia yaitu turunnya perkembangan ekonomi. Bahkan tidak hanya di Indonesia. Tapi, alhamdulillah sekarang perekonomian Indonesia mulai membaik kembali. Ketika COVID naik, maka perkembangan ekonomi turun. Begitupun sebaliknya, ketika COVID turun, maka perkembangan ekonomi naik. Problem-problem yang terjadi pun banyak, seperti banyak anak yang putus sekolah, banyak orang tua yang mengeluh tidak dapat mengajari anaknya. Untuk itu, sekarang kita lakukan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID dan perekonomian. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan karena tanpa adanya kolaborasi sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kemajuan teknologi juga, pelajar lebih sering memegang smartphone daripada buku. Karena untuk saat ini,
yang tidak bisa menggunakan HP atau smartphone itu dianggap tidak tahu apa-apa. Bahkan orang yang tidak bisa menguasai IT itu dikatakan IT yang akan menguasainya. Diharapkan mahasiswa UIN ini dapat menguasai IT agar bisa menguasai dunia. Diharapkan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan agar mengurangi tingkat pengangguran, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, menyelesaikan permasalahan sosial dengan teknologi dan entrepreneur agar mengurangi mahasiswa pengangguran, dan menjadi kekuatan pusat agama Islam yang ramah bukan marah, merangkul bukan memukul. Inilah yang harus dilakukan UIN Malang agar tidak tertinggal selangkah sejarah. Sebagai mahasiswa UIN harus menjadi generasi unggul, seperti melakukan yang pertama memiliki keagungan moral dan spiritual, yang kedua gandrung ilmu pengetahuan, mengikuti banyak organisasi dan membaca buku, HP bersih e-book, mau hidup menguasai dunia dengan ilmu, menguasai akhirat dengan ilmu, menguasai keduanya pun dengan ilmu, seperti bunyi hadis Rasulullah. Mempunyai digital atau kecerdasan digital, saring sebelum sharing, memanfaatkan kemajuan digital, menjadi lapangan kerja dan entrepreneurship. Dan yang terakhir adalah menjadi karakteristik utama, yaitu kesolihan sosial yang dapat membuat perubahan dengan mengikuti organisasi luar maupun dalam. Jangan pernah minder menjadi mahasiswa UIN. Jika kita serius belajar, maka kita akan sukses. Sudah terbukti dari alumni-alumni di UIN. Kenalkan pada orang-orang di luar sana bahwa UIN Malang adalah kita. Berikutnya adalah materi terakhir, yaitu konseptualisasi moderasi dalam konteks Indonesia. Apa itu moderasi dalam Islam? Moderasi secara etimologis, wasatia, berarti jalan tengah, posisi tengah, atau berkeadilan. Secara istilah, merupakan pemahaman atau praktek keagamaan yang tinggi berdasarkan kesamaan, toleransi, dengan berpijak pada prinsip-prinsip antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, dan pendapat hukum para ulama. Konteks moderasi di Indonesia. Mengapa moderasi relevan dan mendesak di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia, masuknya Islam ke Nusantara melalui dakwah. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Ideologi bangsa atau Pancasila dan Motto Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian adapun isu Timur Tengah dan global. Yang pertama isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika, minyak atau kepentingan ekonomi, politik despotisme dan hipokrasi. Kemudian dari hal tersebut, apa seharusnya peran yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa UIN Malang? Yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change atau orang dalam perubahan, dalam memperkuat dan mendiseminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus bersemangat kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video resume kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.